suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas seluruh pemeliharaan yang sudah berlaku bagi kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Berkenanlah menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang hendak Engkau katakan melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pokok pembacaan kita saya ambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai di situ pembacaan kita, dan kita akan masuk di dalam khotbah. Dari pembacaan kita tadi jelas terlihat bahwa di dalam kehidupan ini manusia ditempatkan di dalam pergumulan. Jadi manusia, tema kita hari ini saya ambil adalah bergumul di bumi. Menurut Dr. Smedi Wiryotenoyo, yang juga adalah seorang teolog dan filsuf pada zaman dulu di Fakultas Teologia Universitas Kristen Satya-Wacana, mengatakan bahwa kemuliaan manusia itu diartikan sebagai gambar Allah. Jadi Allah telah meletakkan kemuliaan atau mahkota pada manusia oleh karena dia diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Atau dengan kata lain, disebut juga gambar Allah pada manusia, artinya bahwa manusia adalah gubernur jenderal ilahi di muka bumi ini. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah bertindak untuk melakukan penyelamatan. Tindakan penyelamatan Allah dilakukan dalam 3 hal. Pertama, melalui peristiwa bangsa Israel, di mana Israel dilambangkan sebagai umat yang berada dalam kondisi selamat, sementara bangsa-bangsa yang di sekitar Israel berada dalam kondisi tidak selamat. Namun di dalam perjuangan Israel untuk mengembalikan bangsa-bangsa lain di dalam hubungan yang benar dengan Allah, ditolak oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Kemudian karya penyelamatan kedua terjadi di dalam peristiwa Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Allah bertindak langsung, mewujudkan diri, menampakkan diri kepada manusia. Namun pada akhirnya juga ditolak. Peristiwa ketiga adalah peristiwa Roh Kudus, di mana manusia diperhadapkan pada pilihan. Artinya manusia bebas memilih, tetapi bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab ini merupakan pilihan bagi manusia. Manusia menerima keselamatan, berarti dia berada dalam relasi yang benar dengan Allah. Manusia menolak keselamatan berarti menolak karya penyelamatan yang ditawarkan dan dikerjakan oleh Allah kepada manusia. Dari karya penyelamatan Allah yang dikerjakan oleh Allah kepada manusia menunjukkan betapa kasihnya Allah kepada manusia. Sekalipun besar dosa-dosa yang ada pada manusia, sekalipun sengsaranya manusia oleh karena dosanya, tetapi kasih setia Allah tidak pernah hilang daripadanya. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah. Perbedaan antara manusia dengan tumbuhan terletak pada hal bahwa manusia mampu membuat sendiri makanannya, tetapi tumbuhan tidak mampu membuat makanannya. Demikian pula dengan hewan. Tetapi hewan dapat melarikan diri dan menyelamatkan diri apabila terjadi sesuatu yang mengancam seperti kebakaran. Tetapi tumbuhan tidak mampu melarikan diri. Dari ketiga perbedaan ini jelas bahwa manusia menempatkan diri sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Allah ketimbang makhluk-makhluk lainnya.
1 Juni yang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila dilatar belakangi oleh adanya pandangan atau falsafah negara. Pada sidang BPU PKI tanggal 11 Maret 1945 didirikanlah BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang diketuai oleh Dr. Rajiman. Di dalam kongres tersebut, salah seorang peserta yang bernama Soekarno menyatakan, di atas dasar apa negara yang kita akan bangun ini? Lalu muncullah Muhammad Yamin menawarkan kebangsaan sebagai sila pertama, kemanusiaan sebagai sila kedua, ketuhanan sebagai sila ketiga, kerakyatan sebagai sila keempat, dan kesejahteraan rakyat sebagai sila kelima. Namun berbeda dengan Supomo. Supomo menggunakan kata persatuan, kekeluargaan sebagai sila kedua, keseimbangan lahir batin sebagai sila ketiga, musyawarah sebagai sila keempat, keadilan rakyat sebagai sila kelima. Namun ada perbedaan antara Supomo dengan Soekarno, tetapi ada persamaan antara Yamin dengan Soekarno. Soekarno tetap menempatkan kebangsaan, kemudian kedua kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari rumusan masalah yang diajukan oleh ketiga tokoh tersebut, jelas bahwa di antara Yamin dan Soekarno terdapat perbedaan. Istilah kebangsaan dan kemanusiaan pada sila pertama dan yang kedua, namun berbeda dengan Supomo yang menggunakan kata persatuan dan kekeluargaan. Kalau kita menyimak lebih jauh falsafah negara atau Pancasila yang kita sudah kenal selama ini, itu adalah merupakan ideologi negara. Dia juga disebut sebagai ideologi politik. Ada yang menyebutnya juga sebagai kompas. Namun yang jelas bahwa Pancasila adalah merupakan suatu nilai, suatu sistem nilai yang mengatur kebersamaan di dalam berbangsa dan bernegara. Kebangsaan yang hampir sama dengan persatuan dan juga mirip dengan kata kebangsaan yang digunakan oleh ketiga tokoh itu hendak menunjukkan bahwa di dalam perbedaan-perbedaan tersebut dibutuhkan kebersamaan di dalam penyelenggaraan negara. Namun di dalam perjalanannya banyak hal, banyak pergumulan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri di dalam merumuskan falsafah negara, di mana syariat Islam menjadi tolak ukur di dalam sila pertama dari Pancasila itu sendiri. Piagam Jakarta diwajibkan bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan kewajiban agama syariat Islam. Kemudian tampillah orang-orang dari timur mencoba memberikan koreksi terhadap syariat Islam ini. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 syariat Islam dihilangkan di dalam sila pertama. Jadi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas bahwa sistem nilai yang dianut di dalam Pancasila ini dilembagakan menjadi semacam norma, dijadikan acuan di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dari anggota masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Pergumulan-pergumulan panjang sebagai suatu bangsa turut mewarnai kehidupan dari rakyat Indonesia sampai saat ini.
Kondisi saat ini kita diperhadapkan kepada ancaman dan masalah yang besar, yaitu COVID-19. Apabila ditinjau dari epidemiologi bahwa COVID-19 ini adalah penyakit pernapasan biasa, infeksi pernapasan biasa. Namun karena penyebaran yang begitu cepat dan kurangnya kemampuan dan pengetahuan untuk mengatasi masalah ini, mengakibatkan semua orang menjadi panik. Edukasi dan kebersihan diri merupakan solusi yang bisa mencegah terjadinya penularan dari COVID-19 ini. Di samping itu, pengelompokan terhadap faktor resiko dari orang-orang seperti lansia, balita, ibu hamil, dan juga penyakit kronis yang lain perlu dilakukan pengelompokan agar terhindar dari risiko penularan atau transmisi. Di samping itu, perlu dilakukan surveillance epidemiologi. Melalui surveillance ini kita akan bisa mengetahui sejauh mana edukasi tentang kebersihan diri, nutrisi, dan berbagai bentuk aktivitas yang ditawarkan oleh pihak pemerintah dalam rangka mencegah dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat. Dari sinilah akan kita dapatkan gambaran bahwa ternyata COVID atau coronavirus ini sudah ada di sekitar kita. Tak ada satupun orang yang mampu untuk menghapus dari muka bumi ini. Yang menjadi masalah sekarang, sejauh mana pengendalian COVID-19 ini. Ada berbagai alternatif seperti social distancing, PSBB, dan berbagai macam bentuk untuk mencegah terjadinya penularan. Namun yang lebih penting dari semuanya itu adalah perlunya edukasi dan surveillance terhadap COVID-19 jika kita ingin hidup dalam kondisi selamat. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali lagi kami datang bersyukur kehadirat-Mu ya Allah, di mana Engkau tempatkan kami sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan yang berada pada diri kami adalah sumbernya daripada-Mu ya Allah. Kami patut bersyukur. Tetapi di dalam menghadapi pergumulan hidup yang semakin berat ini, kiranya Engkau menuntun kami melewati masa-masa kritis. Berbagai kejatuhan dan bangunnya kami di dalam menghadapi hidup ini. Jatuh dan bangunnya kehidupan kami, semua hanya kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Kami teringat akan perjalanan karya penyelamatan yang telah Engkau kerjakan, mulai dari bangsa Israel, peristiwa Yesus Kristus, sampai di dalam Roh Kudus. Dan di dalam berbangsa dan bernegara ini, Engkau tempatkan Pancasila sebagai ideologi yang mengatur sistem nilai di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara kami. Di hadapan kami telah terjadi banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan tidak akan lepas daripada kami. Engkau telah menyebut kami sebagai gubernur jenderal ilahi-Mu ya Allah. Itu berarti bahwa Engkau telah membimbing dan menuntun segala langkah dan kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin.
Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata,